Ya, terima kasih Nurul Inayah dan Nadif yang sudah hadir pada perkuliahan penyuluhan dan komunikasi pertanian. Saya akan buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Nadif dan Nurul Inayah dalam kondisi sehat walafiat nih. Nadif, Amin. bagaimana kabar hari ini? Baik Pak, alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Sehat, Pak. Inayah, bagaimana Inayah? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Sehat ya, alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita akan melakukan kegiatan perkuliahan penyuluhan dan komunikasi pertanian. Ini adalah pertemuan pertama. Di dalam kegiatan aktivitas perkuliahan ini, di mana saya ingin bertanya dulu nih, apakah sudah siap untuk melakukan kegiatan perkuliahan pada pagi hari ini? Sudah Pak. Siap Pak. Siap ya, sudah sarapan pagi ya? Sudah Pak. Sudah, oke. Ya, terima kasih. Pada pagi hari ini akan melakukan kegiatan perkuliahan penyuluhan dan komunikasi pertanian. Untuk slide sudah terlihat dengan jelas, untuk suara bisa terdengar dengan baik? Bisa Pak. Sudah Pak. Sudah. Ya. Saya akan mulai ya. Baik Pak. Iya Pak. Ya. Di dalam kegiatan perkuliahan, saya sebagai dosen penyuluhan dan komunikasi pertanian, di sini melakukan kegiatan aktivitas perkuliahan selama 1 semester, akan ditemani oleh dosen, yang mana dosen pendamping perkuliahan ini adalah Bu Eka. Di sini saya sebagai dosen utama atau penanggung jawab penyuluhan dan komunikasi pertanian akan mengisi perkuliahan pada tengah semester, dan Bu Eka akan mengisi pada perkuliahan akhir semester. Sebelum kuliah ini dimulai, agar lebih khusyuk kegiatan perkuliahan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih. Saya akan menjelaskan kontrak perkuliahan. Di dalam kegiatan perkuliahan penyuluhan dan komunikasi pertanian, aktivitas kegiatan itu ada 14 kali tatap maya dalam kegiatan perkuliahan ini. Tatap maya yang dimaksud adalah kita akan menggunakan fasilitas Zoom Meeting atau Google Meet dalam proses perkuliahan. Di dalam kegiatan aktivitas nanti ada proses diskusi. Saya sebagai dosen pengampu utama dan juga nanti ada Bu Eka, bisa berdiskusi bersama-sama menggunakan media virtual Skype untuk berdiskusi. Pada pokok poin pertama terkait kontrak perkuliahan, penyuluhan pertanian di sini juga akan menjelaskan pokok pengertian penyuluh pertanian. Kemudian pada pertemuan kedua kita juga akan mengetahui seperti apa sih penyuluhan dan pendidikan penyuluhan pertanian. Dalam kegiatan aktivitas ini pun juga kegiatan penyuluhan pertanian memegang filosofi dan prinsip beserta dengan etika penyuluhan pertanian. Baik itu filosofi kebenaran, kemudian filosofi yang dimaksud adalah keadilan, itu memang perlu dipegang oleh penyuluh pertanian. Dan beberapa prinsip pun juga di sini disinggung bahwasannya
petani yang nanti akan disuluhkan, atau mendapatkan informasi baru, itu seseorang yang memiliki kecerdasan pengalaman yang sudah lama mereka lakukan di lapangan. Sehingga prinsip dan etika penyuluhan pertanian perlu dijunjung tinggi. Di sini pada poin keempat, pertemuan keempat, etika penyuluhan dan latar belakang penggunaan penyuluhan, ini pun juga perlu diperhatikan bahwasannya penyuluh pertanian merupakan bagian dari abdi negara, kemudian bagian dari abdi petani. Yang dimaksud dengan abdi petani adalah segala aktivitas kegiatan pertanian yang ada di wilayah kerja menjadi tanggung jawab penyuluh pertanian. Apa tanggung jawabnya? Tanggung jawabnya adalah memberikan pendampingan maupun mendiseminasikan informasi atau inovasi baru kepada petani. Tujuannya apa? Tujuannya agar meningkatnya kesejahteraan petani dari sisi kesejahteraan. Kemudian dari sisi aktivitas kegiatan budidaya itu apa? Kegiatan dari sisi aktivitas budidaya, adanya perbaikan baik itu kualitas maupun kuantitas hasil pertanian. Kebijakan penyuluhan pertanian pun juga akan dijelaskan pada Undang-Undang Penyuluhan Pertanian. Ini juga ada beberapa hal yang memang penyuluh pertanian itu tunduk pada aturan pemerintah dan juga menjalankan atas program-program dari Kementerian Pertanian. Sehingga nanti kita akan juga mempelajari tentang Undang-Undang Penyuluhan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Pada pertemuan ke-6, kita akan menjelaskan terkait komunikasi adopsi dan diskusi inovasi, bagaimana kita berkomunikasi dengan baik, kita sebagai komunikan, kita itu siapa, kita itu adalah penyuluh pertanian, mereka itu siapa, mereka itu adalah komunikan itu siapa, komunikan adalah petani. Kemudian bagaimana petani itu mengadopsi inovasi yang memang disampaikan oleh penyuluh pertanian, itu bagaimana mereka mengadopsi, dan ada beberapa hal terkait kecepatan adopsi, kecepatan petani untuk menerapkan, untuk melakukan apa yang disampaikan oleh penyuluh pertanian. Dan diskusi inovasi. Diskusi inovasi ini adalah penyebar serapan, di mana aktivitas kegiatan tersebut sudah dilakukan dan proses aktivitasnya ini secara berkala petani sekitarnya mau untuk menerapkan. Karena apa? Karena ada proses penyebar serapan informasi kepada petani lainnya. Pada pertemuan ke-7 ada metode perencanaan program penyuluhan. Bagaimana metode dan perencanaan program penyuluhan ini bisa terlaksana dengan baik? Mereka pun juga menyusun program penyuluhan dengan baik agar aktivitas kegiatan penyuluhan itu bisa berjalan dengan baik. Dalam kegiatan perkuliahan pertemuan 1 sampai dengan 7, di sini ada UTS atau ujian tengah semester. Ujian tengah semester ini akan dilakukan pada pertemuan ke-8 sebagai ujian tengah semester. Di dalam aktivitas kegiatan ini, nanti sebelum pelaksanaan ujian tengah semester akan ada pretest yang nanti akan dilakukan pada pertemuan ke-7, sehingga teman-teman bisa lebih siap. Di dalam aktivitas kegiatan ini, pada aktivitas UTS tengah semester, tugas yang nanti akan dilakukan oleh kelompok mahasiswa ini tidak lepas dari studi kasus maupun problem case learning. Seperti apa? Saya akan jelaskan selanjutnya. Dari sini apakah ada pertanyaan? Tidak, Pak. Sudah jelas. Sudah jelas? Bisa saya lanjutkan? Sudah jelas, Pak. Lanjutkan Sudah? saja, Pak. Iya. Saya akan lanjutkan. Pada kontrak perkuliahan akhir semester ini akan
akan melanjutkan kegiatan pertemuan ke-9 sampai dengan ke-15. Kegiatan aktivitas ini juga dalam bentuk aktivitas kegiatan perkuliahan, di mana pada pertemuan ke-9 ini peranan dalam mendiseminasikan teknologi oleh penyuluh pertanian itu seperti apa? Pendekatannya, kemudian bagaimana penyampaiannya, bagaimana langkah-langkah mendiseminasikan maupun melakukan persuasif kepada petani, menumbuh sadarkan petani untuk mau menerapkan inovasi yang memang disampaikan oleh penyuluh pertanian. Pada pertemuan ke-10, ini partisipasi petani dalam kegiatan penyuluhan. Seperti apa keikutsertaan petani dalam kegiatan penyuluhan, baik itu penyuluhan secara teknis, budidaya, penyuluhan secara perkenalan ataupun pelatihan kemampuan, baik dari segi alat maupun sarana prasarana pendukung pertanian, dan juga alsintan alat mesin pertanian. Pada pertemuan ke-11, penyuluhan pertanian sebagai proses pemberdayaan masyarakat. Karena ada aktivitas keikutsertaan, penyuluhan pertanian di sini berupaya agar petani pedesaan maupun petani perkotaan memiliki power atau kekuatan, di mana maksud dari pemberdayaan ini adalah empowerment, memiliki kekuatan. Kekuatan itu apa? Kekuatan itu adalah kemandirian petani melakukan aktivitas kegiatan pertanian. Kemudian pada poin ke-12, untuk pertemuan ke-12, ini pengorganisasian dan manajemen organisasi. Bagaimana penyuluh pertanian menjadi organisator, dari sisi apa? Mengatur aktivitas kegiatan, baik itu kelompok tani, gabungan kelompok tani, asosiasi pertanian, baik itu petani hortikultur, baik itu pertanian di bidang peternakan, kemudian ada minat tani, itu di perikanan. Ini juga memang perlu ada proses pengorganisasian dan manajemen organisasi. Bagaimana kelompok ataupun lembaga masyarakat tani yang ada di wilayah tempat itu menjadi motor penggerak aktivitas kegiatan pertanian agar petani lain bisa terbantu dengan adanya keberadaan kelompok ataupun lembaga pertanian di wilayah desa setempat. Pertemuan ke-13 ini menjelaskan tentang perlengkapan dan pembiayaan penyuluh pertanian. Segala bentuk aktivitas kegiatan penyuluh pertanian tidak terlepas dari dukungan. Dukungan apa? Perlengkapan. Bisa perlengkapan, contohnya misalnya di dalam kegiatan aktivitas lapangan membutuhkan alat peraga. Alat peraganya itu apa? Bisa poster, bisa brosur, bisa leaflet. Kemudian juga bisa menjelaskan bahwasannya penyuluh pertanian bisa memaparkan menggunakan pointer atau presentasi. Bisa ada proyektor, kemudian membutuhkan laptop, dan juga ada materi. Di dalam kegiatan penyuluhan pertanian juga tidak terlepas dari dukungan pembiayaan. Segala bentuk dukungan pembiayaan ini ada pembiayaan yang memang dialokasikan dari Dinas Pertanian, Badan Penyuluh Pertanian BPP, atau dari swadaya masyarakat, yaitu adalah di kelompok tani. Pembiayaan ini pun juga memang memiliki keterbatasan, sehingga aktivitas kegiatan penyuluhan lebih ditekankan kepada prioritas aktivitas yang mendukung pembangunan di wilayah setempat. Kemudian pada pertemuan ke-14 ada ketenagaan penyuluhan untuk mensukseskan program pemerintah. Ketenagaan penyuluhan di sini adalah aktivitas kegiatan penyuluhan ini memang memiliki keterbatasan jumlah sumber daya penyuluh pertanian. Sehingga ketenagaan penyuluhan ini juga beberapa hal yang perlu diketahui oleh rekan-rekan mahasiswa, bahwasannya ada penyuluh pertanian PNS, kemudian ada penyuluh pertanian swadaya, kemudian ada penyuluh pertanian swasta.
Ketenagaan penyuluhan ini pun juga memang salah satunya mendukung program pemerintah. Contohnya adalah dari sisi pertanian organik. Bagaimana dukungan-dukungan misalnya penyuluh pertanian pegawai negeri sipil menjelaskan bahwasannya pemerintah mencanangkan go organik. Maka disampaikannya kepada petani di wilayah setempat. Dan hal tersebut juga ditangkap oleh kelompok swadaya, kelompok penyuluh swadaya pertanian di wilayah setempat ini pun juga selalu mengingatkan bahwasannya ada nilai-nilai positif pertanian organik dari sisi kesehatan. Pada poin ke-15, ada evaluasi keberhasilan program penyuluh pertanian. Pertanyaannya adalah aktivitas kegiatan penyuluh pertanian ini bisa berjalan dengan lancar, bisa berhasil jika adanya dukungan. Dukungan oleh siapa? Dukungan antar multi pihak. Multi pihak itu siapa? Pertama dari petani itu sendiri, kemudian dari lembaga masyarakat di wilayah sekitar, pemerintah desa, kemudian stakeholder yang ada di wilayah sekitar, berikut dengan pendukung lainnya. Dalam pertemuan ke-15 ini nanti akan ada pretest, sebagai persiapan UAS. Dan UAS ini juga ingin melihat berapa paham atau mengertinya rekan-rekan menjalankan aktivitas perkuliahan mulai dari pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan ke-15. Dari sini apakah ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 14 terkait teori, apakah sudah menangkap? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah? Oke. Saya akan lanjutkan lagi. Di sini saya akan lanjutkan pada penjelasan selanjutnya. Di dalam kegiatan aktivitas, saya sudah menyampaikan bahwasannya kegiatan pertemuan perkuliahan ada 14 tatap muka kuliah secara daring menggunakan Zoom Meeting atau menggunakan Google Meet. Di dalam proses bimbingan ataupun tanya jawab, silahkan menggunakan Skype untuk menghubungi saya sebagai dosen pengampu dan juga Bu Eka. Perkuliahan yang nanti akan dijalankan selama 100 menit. Rekan-rekan di sini karena kita sudah menggunakan sistem monitoring kuliah atau Simokul, dan juga di dalam aktivitas ini pun juga terintegrasi dengan e-learning on feeder, maka rekan-rekan wajib hadir 80%. Untuk apa? Agar kegiatan rekan-rekan nanti akan menjalankan UTS dan UAS bisa terlaksana. Apabila rekan-rekan kurang dari 80% dan sistem menjawab bahwasannya ini terjadi kurangan kehadiran, maka rekan-rekan tidak bisa ikut dalam ujian akhir semester. Maka kesimpulannya nanti nilai tidak lengkap. Di sini ada kelengkapan pakaian, rekan-rekan juga ketika nanti perkuliahan ini berlangsung, rekan-rekan wajib untuk berpakaian rapih. Di sini berkerah. Kemudian misalnya rekan-rekan berada di rumah pun juga nanti rekan-rekan bisa menggunakan sepatu tertutup dan juga ataupun menggunakan pakaian rapih, intinya adalah berkerah agar nanti di tampilan Zoom Meeting maupun Google Meet rekan-rekan siap dalam proses pembelajaran. Di dalam kegiatan ini tidak terlepas dengan tugas, yaitu bentuknya adalah makalah dan video. Di sini juga ada aturannya, pengumpulan juga tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan. Apa yang nanti akan ditugaskan tidak terlepas dengan studi kasus maupun problem case learning. Sekali lagi, untuk masing-masing kelompok, nanti kita akan bagi kelompok, nanti tidak ada plagiat. Evaluasi pembelajaran di sini ada proses tanya jawab di awal perkuliahan, kemudian ada laporan akhir, video penyuluhan dan komunikasi pertanian di akhir, baik itu tengah semester maupun di akhir semester.
Dari sini ada yang mau didiskusikan terlebih dahulu? Belum ada, Pak. Belum ada. Untuk Belum. peraturan perkuliahan, apakah sudah cukup jelas? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, saya akan lanjutkan kembali. Ini merupakan bagian dari bobot penilaian mata kuliah, penyuluhan dan komunikasi pertanian. Rekan-rekan perlu diketahui bahwasannya nilai tertinggi terletak pada problem based learning dan tugas maupun makalah. Di sini pun juga ada studi kasus yang nanti akan masuk, bobotnya adalah 50%. Ini tugasnya dilakukan secara kelompok dan nanti per masing-masing individu juga akan melakukan kegiatan presentasi. Tugas-tugas ini pun juga nanti akan dipresentasikan sehingga keaktifan nanti juga akan masuk ke presentasi akumulasi 50% ini. UTS dan UAS memiliki bobot 20%. Dari bobot penilaian, apakah ada yang masih belum jelas atau bingung 50% itu seperti apa, 20% itu seperti apa? Silahkan bisa ditanyakan. Sudah, Pak. Sudah? Sudah, Kalau saya Pak. sudah jelas sih, Pak. Sudah. Sudah jelas. Ya. Saya akan lanjutkan. Di sini rekan-rekan mahasiswa agar kesiapan proses perkuliahan ini lebih mantap lagi dan juga lebih siap, rekan-rekan bisa mempersiapkan buku penyuluhan pertanian. Ini terbitan Kanisius dengan pengarangnya ini adalah Van den Ban dan Halkin. Kemudian ada buku kedua, ini Sistem Penyuluhan Pertanian. Ini penulisnya adalah Prof. Toto Mardikanto. Ini penerbitnya adalah UNS Press. Buku ini juga bisa dibeli di toko-toko buku di wilayah Yogyakarta maupun di wilayah-wilayah sekitar. Apabila rekan-rekan mengalami kesulitan, rekan-rekan juga bisa menggunakan aplikasi pemesanan buku. Rekan-rekan juga bisa membeli secara online. Ini banyak dijual online. Dari referensi ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Tidak, Pak. Belum. Ya. Oke. Saya akan lanjutkan. Tadi proses kontrak perkuliahan sudah disampaikan dengan jelas dan saat ini saya akan masuk ke pengantar pokok pengertian tentang penyuluh pertanian. Di sini juga dijelaskan bahwasannya definisi penyuluhan di bidang pertanian itu pada poin pertama itu merupakan bagian dari penerangan atau penjelasan. Hal ini disampaikan bahwasannya segala bentuk aktivitas kegiatan penyuluhan pertanian itu menyampaikan informasi apa, informasi baik itu tentang kegiatan budidaya, kemudian pemeliharaan, kemudian ada aktivitas kelembagaan, intinya memberikan informasi. Hal-hal yang memang perlu disampaikan, maka inilah definisi dari penyuluhan pertanian dari sisi penerangan dan penjelasan. Pada poin kedua, menyebarluaskan informasi pertanian. Dari sisi penyebarluasan informasi pertanian ini pun juga memang menjadi bagian aktivitas kegiatan penyuluhan pertanian. Menyebarkan informasi pertanian ini pun juga menjadi tugas pokok penyuluh pertanian di lapangan. Pada poin ketiga, penyuluhan pertanian ini menjadi bagian dari pendidikan proses belajar non formal di luar sekolah. Kepada siapa? Kepada petani. Sekali lagi, petani yang diajarkan di lapangan ini jauh lebih cerdas dari sisi pengalaman yang mereka sudah lalui. Ada yang memiliki pengalaman 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Inilah yang memang perlu rekan-rekan mahasiswa ketahui bahwasannya pendidikan sebagai proses belajar ini
perlu yang namanya menumbuhkan rasa kesadaran mau untuk melakukan aktivitas yang baru. Untuk apa? Untuk merubah hal yang lebih baik. Pada poin keempat, ini adalah pemasaran inovasi, teknis, dan sosial. Inovasi yang memang disampaikan, bisa tadi disampaikan dalam teknik budidaya ketika di padi. Bagaimana sih terkait teknik jajar logo itu, kemudian apa sih yang dimaksud dengan SRI dari segi teknik budidaya. Selanjutnya terkait teknis, contohnya misalnya Alsintan, ketika ada alat, contohnya adalah traktor baru, bagaimana sih cara mengoperasikannya ketika ada alat Alsintan, untuk contohnya untuk penebar benih secara otomatis, bagaimana sih cara melakukannya. Kemudian pemasaran inovasi dari sisi sosial, apakah inovasi tersebut bisa diterima oleh masyarakat sekitar, oleh petani sebagai pelaku pertanian di wilayah sekitar. Pada poin kelima adalah rekayasa sosial masyarakat tani. Ini adalah bentuk dari transformasi dari sebelumnya tradisional menuju ke modernisasi pertanian, kegiatan penyuluhan pertanian di lapangan. Selanjutnya ini adalah proses, tadi sudah disampaikan bahwasannya ada situasi, seperti apa situasinya, kemudian objeknya itu siapa, objek itu adalah petani, tadi objeknya adalah petani cabai, hal yang diajarkan itu apa, bagaimana cara teknik membuat pestisida nabati, evaluasinya seperti apa, nanti juga akan dilihat terkait bagaimana hasil dari pembuatan pestisida nabati yang dilakukan oleh petani, dan ada rekesideransi, tindak lanjut atas evaluasi, dan nanti ini akan kembali pada poin pertama. Oke, dari penjelasan awal terkait pengantar penyuluhan pertanian, kita akan ada diskusi. Di sini kita memiliki waktu diskusi sekitar 5 menit. Di sini ada 2 kelompok. Silakan Nadif dan Nurul Inayah. Nadif adalah kelompok pertama dan Nurul Inayah kelompok kedua. Dipersilakan diskusi tentang penyuluhan pertanian di wilayah sekitar. Silakan Nadif, kelompok pertama apa yang mau didiskusikan? Ya, saya dari kelompok pertama. Yang mau saya diskusikan itu di daerah Kaliangkre itu, Pak. Nah, di sana kan sebenarnya sudah ada penyuluhan tentang penanaman bawang putih. Nah, tapi petani itu banyak yang mengeluh, karena mengeluhnya gini, karena nanam bawang putih itu harus di musim hujan, dan mereka hanya mendapatkan hasil itu hanya sekali dalam setahun. Tapi pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan produksi bawang khususnya. Nah, akhirnya dari pemerintah kabupaten memprogramkan untuk bawang merah di daerah Kaliangkre. Oleh karena itu PPL berusaha untuk mendidik petani bagaimana caranya menanam bawang merah yang baik dan benar. Nah, kenapa ini disuluhkan kepada petani, karena bawang merah ini dapat ditanam di berbagai musim. Namun kendalanya kalau bawang merah itu biasa ditanam di dataran rendah, yang di daerah persawahan yang lahannya datar. Namun di daerah Kaliangkre ini adalah dataran tinggi dan banyak topografi yang berupa bukit, Pak. Nah, di sini PPL ditugaskan untuk bagaimana caranya untuk mengatasi masalah tersebut dari segi lahan dan topografinya itu, Pak. Nah, untuk bawang merah juga kan biasanya pengairan dilakukan dengan metode dilep atau digenangi. Namun kalau kita praktekkan di daerah pegunungan itu tidak mungkin bisa, karena topografinya juga tidak memungkinkan untuk melakukan hal itu. Nah, itu masalahnya, Pak, di sana. Oke, bagaimana dengan Nurul Inayah?
Kalau saya ingin membahas gini Pak, membahas di daerah Temanggung yang khususnya sekarang ini lagi musim tembakau. Nah, kendalanya saat ini tuh hasil tembakau nggak terlalu bagus dibanding tahun kemarin. Tahun kemarin masih ada hujan, sedangkan kalau tahun ini tuh hujannya agak jarang, jadi membuat tembakaunya jadi agak jelek dan harganya turun Pak. Jadi ditambah lagi pabrik yang biasa untuk petani menjual ke pabrik itu sekarang ada pembatasan yang mana kan COVID ini ada pembatasan itu, jadinya petani semakin kesulitan untuk penjualan. Biasanya ada yang mengolah juga, tapi yang mengolah itu hanya sebagian petani yang bisa saja, sedangkan petani yang tidak bisa mengolah itu masih terkendala nih di bidang kayak bagaimana pemasarannya serta masih kebingungan mengatasi hasil yang nggak terlalu bagus ini, Pak. Oke, itu sebagai pokok diskusi, kita sama-sama akan berdiskusi, bersama-sama akan berdiskusi, sehingga dipersiapkan terlebih dahulu Nurul Inayah dan Nadif untuk bahan materi diskusi. Aplikasikan untuk petani tersebut, Pak. Kalau menurut pendapat saya. Oke. Berarti di dalam aktivitas itu juga memang keterlibatan penyelam pertanian dari sisi penerangan ini memang paling utama ya. Iya, Ada Pak. hal lain yang perlu diperkuat? Kalau saya Pak Mbak. Dipersilakan nanti. Oh, saya. Hal diperkuatnya seperti apa Pak ya? Tadi dari segi Contohnya. penerangan, apakah ada unsur lain? Tadi kan ada poin 1 sampai dengan 5 ya, sampai perekayasa sosial. Iya. Ada di bidang, mungkin di bidang pendidikan sama di rekayasa sosialnya, Pak. Ini kan, ya mungkin ada Pak. Ya benar. Oke. Ya benar Pak yang dikatakan Iin tadi, untuk mungkin ya lebih ke pendidikannya dan perubahan sosial masyarakat tani. Oke. Untuk diskusi pertama sudah disimpulkan dari hal-hal yang penting yang memang perlu diperkuat. Dipersilahkan Nadif untuk mengomentari diskusi yang disampaikan oleh Nurul Inayah. Ya tadi Inayah tadi berbicara tentang produksi yang sekarang sudah menurun dan penjualan. Nah, mungkin kalau yang tadi masalah di pabrik ya, kan memang kalau tembakau itu kan memang dalam artian berbagai dari tahun ke tahun memang hasilnya tidak sama. Mungkin dari efek dari lingkungan juga. Nah, mungkin dari petani sendiri, dari kelompok tani atau dari PPL itu bisa ibaratnya mencari pasar, ibaratnya mencari pasar lain. Misalnya kalau memang dia tidak bisa masuk di pabrik, misalkan gudang garam, mungkin bisa melirik atau mencari pabrik yang misalnya lain, kayak misalnya Sampurna atau yang lain-lain. Yang bertujuan di sini adalah supaya hasil panen petani itu tidak terbuang sia-sia, dalam artian tetap mendapatkan harga yang sepantas ibaratnya. Kalau dari saya itu. Jadi mengganti konsumen yang membeli itu dari hasil kualitas dari tembakau itu. Silakan Bu Inayah ditanggapi bagaimana ini. Kalau menurut saya, mungkin kalau untuk segi pemasaran, kan banyak petani nih yang sebagian petani atau masyarakat yang bisa untuk mengolah sendiri. Di mana tembakau itu banyak yang diolah sendiri. Nah, itu tuh bisa petani menjual secara misalnya kayak di packaging yang lebih bagus dijual sendiri. Nah, walaupun itu ada pajaknya, tapi kan setidaknya hasilnya lebih baik dibanding
dibanding kita nggak terjual sama sekali. Nah, yang kedua kan di situ masalahnya panennya tidak terlalu bagus. Salah satu yang biasa digunakan petani itu kan dalam pembibitannya. Bibitannya tuh biasanya nanam toko asal nanam. Jadinya biasanya belinya di pasar atau bongkoan dan sebagainya itu kalau menurut saya itu petani sebaiknya membeli bibit yang kualitasnya lebih bagus. Nah, untuk mengatasi pengairan yang nggak bagus karena hujannya nggak merata, itu petani bisa menggunakan sistem misalnya kayak sprinkle atau tetes yang sehingga hasil yang didapatkan tuh lebih bagus. Kalau menurut pandangan saya sih. Monggo Nadif. Oke. Mengenai Untuk keberadaan penyuluh, bagaimana Nadif penyuluh pertanian dengan kondisi itu Nadif? Kalau saya dari segi penyuluhnya sebenarnya harusnya penyuluh itu kembali ke teknis tadi di lapangan, mungkin bisa menggunakan sprinkle, namun penyuluh harus memberikan kepercayaan kepada petani, ya tadi merubah dari sosialnya, mendidik petani bagaimana, kan itu kan misalnya nih di daerah Temanggung ini kan banyak yang tidak memiliki sumber air. Nah, mungkin dari PPL atau penyuluh bisa mencanangkan bagaimana kita membuat tampungan air atau tandon. Nah, membuat itu atau membeli tandon itu kan juga memerlukan biaya yang agak mahal. Nah, di situ peran dari PPL bagaimana caranya untuk mendapatkan kepercayaan petani untuk mengeluarkan modal, namun modal ini nih tidak habis dalam satu musim tanam. Mungkin bisa dipakai untuk beberapa tahun selanjutnya. Nah, untuk masalah bibit tadi memang peran PPL ini sangat penting di sini kalau menurut saya. Bagaimana caranya dia menyiapkan pasar atau menyiapkan distributor dari bibit yang baik ini. Kebanyakan petani mencari, karena sulit mencari, akhirnya udahlah aku beli di tempat yang biasa aja. Mungkin di situ Pak yang masalahnya. Oke. Berarti dari poin 1 sampai dengan 5, mulai dari penerangan sampai dengan prarekayasa, apa yang paling dominan? Nadif? Mungkin lebih, Nadif. Nadif, silakan Nadif. Saya lebih, ya. Kalau saya lebih ke ini sih Pak, lebih ke poin yang tadi, yang pendidikan itu, yang poin 3 kalau nggak salah. Nah, terus yang poin 4 juga itu penting. Jadi mungkin kalau saya 3, 4 yang paling penting Pak. 3 dan 4 ya. Ya. Untuk yang 4 adalah, tadi coba-coba diingat kembali, poin keempat adalah yang itu pemasaran inovasi. Pemasaran inovasi, ya, pemasaran inovasi. Pemasaran inovasi dengan prarekayasa sosial ya. Ya Pak. Ya Pak. Oke, Inaya ada pendapat yang lain? Silakan. Kalau menurut saya mengenai pendidikan juga penting, sama penyebaran informasi bahwa kan petani itu masih kayak kekurangan informasi dalam hal pembibitan yang baik. Sekaligus informasi bagaimana cara mereka untuk mengelola hasil panennya itu, Pak. Dan itu sama penerangan juga masuk, sama lagi proses pendidikan dan yang seperti yang dikatakan Nadif tadi. Ini dari informasi yang disampaikan, diskusi pertama dan kedua ini luar biasa. Pendapat dari Nadif dan Nurul Inayah memang hal-hal penting pada kegiatan penyuluhan pertanian. Ini juga sudah memang dipahami dan juga dikuasai oleh Nadif dan Nurul Inayah. Saya akan share screen kembali. Saya akan share screen kembali. Oke. Tadi juga sudah disampaikan di dalam proses diskusi bahwasannya segala aktivitas kegiatan penyuluhan pertanian ini pun juga tidak terlepas dari tadi ada penerangan, penyampaian informasi,
kemudian ada dari sisi penyampaian inovasi pertanian, kemudian juga disampaikan terkait pemasaran inovasi, sampai dengan di rekayasa sosial. Nah, di dalam aktivitas ini pun juga rekan-rekan juga sudah memahami betul, rekan-rekan mahasiswa sudah memahami betul bahwasannya objek yang akan diselesaikan oleh penyuluh pertanian ini berbeda dari masing-masing wilayah. Tadi disampaikan oleh Nadif berada di wilayah Kaliangklik dan Nurul Inayah berada di wilayah Temanggung, begitu ya Nurul Inayah ya? Iya, Pak. Sehingga bagaimana penyuluh pertanian untuk merespon kebutuhan petani ini pun juga berbeda di masing-masing wilayah. Untuk diskusi sudah selesai, saya akan sampaikan kembali di dalam proses aktivitas ini juga rekan-rekan bisa untuk menjelaskan terkait post-test yang nanti akan saya sampaikan. Terkait post-test yang akan saya sampaikan. Beberapa hal post-test ini pun juga rekan-rekan bisa mengerjakannya, bisa mengerjakan post-test ini di Elita. Nanti pengiriman post-test ini juga bisa dilakukan di Elita. Ini ada post-test pertama terkait jelaskan masuk dari penyuluhan pertanian. Sebagai penerangan, tadi juga sudah dipahami dan dikuasai betul, dan pada poin kedua adalah jelaskan proses mengawali kegiatan penyuluhan pertanian di suatu desa. Tadi juga sudah secara eksplisit dijelaskan. Dari proses ini apakah ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Ya, saya bertanya, Pak. Silakan. Untuk formatnya, Pak, pengirimannya gimana tuh, Pak? Format, maksudnya nama kah, apa, gimana, Pak, formatnya nanti? Iya. Di dalam proses kegiatan proses ini rekan-rekan nanti bisa mengerjakannya di kertas folio, yang mana kertas folio itu nanti rekan-rekan bisa diberikan identitas, nama, kemudian NIM, mata kuliah, kemudian dosen pengampu mata kuliah, dan nanti pada nomor pertama dituliskan soalnya, nanti dijawab. Kemudian selanjutnya pada nomor kedua kemudian dijawab, dan pengerjaan ini dilakukan menggunakan tulisan tangan. Setelah nanti dilakukan tulisan tangan, silakan difoto dan digabungkan menjadi satu, silakan dikombin dan nanti diformat dalam bentuk PDF dan selanjutnya diupload di Elita. Batas akhir pengumpulan tugas ini waktunya adalah 3 hari, dan nanti akan saya buka Elita untuk proses uploadnya. Begitu Nadif untuk informasi. Silakan, Inaya. Ini Pak, untuk file pengirimannya itu, apakah ada format tertentu Pak untuk file dari ini post-test? Kan Ya. tadi ada PDF, terus nama filenya Pak. Oh ya, untuk nama filenya, rekan-rekan nanti bisa menggunakan post-test 1 _ nama, kemudian kelas. Post-test 1, misalnya post-test 1 Nurul Inayah, kelas A, begitu. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama Nurul Inayah. Dalam proses kegiatan ini sudah dilakukan proses kegiatan perkuliahan dengan baik dan antusias rekan-rekan. Mahasiswa ini luar biasa pada pagi sampai dengan siang hari ini. Apakah ada pertanyaan sebelum saya akhiri perkuliahan ini? Ya, belum, Pak. Tidak ada. Belum, Pak. Belum? Tidak ada, Pak. Ya, diawali dengan doa, maka diakhiri dengan doa. Kegiatan belajar penyuluhan dan komunikasi pertanian telah selesai. Semoga ilmu pengetahuan pada materi pertama ini sebagai pembuka perkuliahan bisa menjadi bekal rekan-rekan untuk mengikuti kegiatan perkuliahan 2 sampai dengan 14. Berdoa dipersilahkan. Amin.
berdoa selesai. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan mahasiswa dalam perkuliahan penyuluhan dan komunikasi pertanian. Semoga aktivitas kegiatan perkuliahan ini bisa menunjang dan juga lebih mempersiapkan rekan-rekan dalam melakukan aktivitas perkuliahan di pertemuan 2 sampai dengan 14. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas, salam sehat. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih.